cantik, semoga makin cantik. Kenapa sih saya memilih materi cantik diri, cantik hati, pendamping suami membangun negeri? Cantik diri itu gampang. Foto duit-duit iso nang salon iso dandan, betul? Tapi cantik hati itu pancaran dari hati kita dan pilihan kita. Kadang kita melihat orangnya biasa-biasa saja, tapi kok gak bosenin ya? Dijamin 100% hatinya baik. Tapi ada yang cantik banget, hidungnya sampai suntul langit. Tapi ngelihat kok bosen ya? Pasti ada sesuatu di dalam hatinya. Tak kenal maka tak sayang. Kok poin saya nggak nyampe ya Bu? Oke sudah. Tak kenal maka tak sayang. Nama saya Kanjeng Mas Ayu Wina Ayu Kencoco Larang CHD. Cantik hati, betul sekali. Saya lahir di sebuah kota kecil di Blora 18 Agustus 76. Oh, seumuran. Alhamdulillah, umur boleh nambah, yang penting semangat tetap muda. Profesi saya Master Control Management, Professional Motivator, Professional Trainer, Personal Coach. Saya Certified NLP, Certified Vibration with NLP, Certified Master Hypnosis. Jangan takut Bu, nanti takut salaman aku dihipnotis. Tidak. Kemudian saya artis. Jadi kadang suka malu kalau diklik nama Wina Ayu Kencoco Larang yang muncul artisnya, duduk motivatornya. Berarti saya masih harus berjuang supaya Mbak Google ngakuin kalau saya itu motivator. Saya founder dari Mindpower Management. Nomor handphone saya sudah ada di materi masing-masing. Nanti selesai pelatihan saya izin kita bikin grup WhatsApp. Jadi anytime kita bisa sharing. Jadi nggak putus hari ini saja. Ini data pendidikan saya, pendidikan informal saya pernah pendidikan formal saya kuliah di Unpad 17/5 dan saat ini pun saya masih kuliah di Universitas Terbuka. Jadi umur tidak ada halangan untuk tetap belajar, gak malu. Kemudian pendidikan informal saya trainer sertifikasi BNSP, saya sertifikasi public speaking ultimate NLP, saya sertifikasi hipnoterapis dan sertifikasi master hipnosis. Nanti kita kalau bahas masalah ini, saya harus melalui Ibu dulu untuk diundang lagi. Bu, ini bagaimana? Kemudian udah biasa mencetnya. Ini data keluarga saya. Alhamdulillah, saya beberapa kali menolak jadi modelnya BKKBN. Malu, anaknya loro ping telu. Jadi saya menolak rezeki ketika diminta Bu jadi icon, jadi apa namanya, ambasadornya BKKBN ya. Jangan Pak, malu. Anaknya setengah lusin. Oke, ini menjalani new normal. Bisa dipindah sebelah sini aja kali itu untuk pointernya. USB pointernya pindah, udah di sebelah sini. Sebelah sini, itu udah sebelah sini. Oh ya udah. Oke, udah. Yang pertama, kita jangan merasa sok kuat, tetap ikuti anjuran pemerintah. Kemarin Mas Bram bilang, Bu, kita dana wanitanya ada 150. Barengankah? Jangan Pak, dibagi. Semua pengen ikutin, tapi kalau umpek-umpekan kasihan. Satu itu, yang kedua saya kena semprit nanti. Karena tidak melaksanakan anjuran pemerintah, tidak mengikuti aturan
aturan pemerintah. Nanti sertifikat saya dicabut, BNSP kok nggak ngikutin pemerintah kan gitu ya. Kemudian menjaga diri kita untuk bersama. Saya lepas masker terpaksa karena kalau pakai masker nanti nggak jelas. Kemudian berhentilah saling menyalahkan. Oh ini gara-gara pemerintah, ini gara-gara ini, gara-gara tidak. Ini problema, ini force major, ini permasalahan dunia. Yang terpenting adalah ketika dalam menjalani ini kita menyadari potensi diri kita. Kita bisa menggali potensi diri kita. Yang hobi masak bisa dikembangin, yang hobi jahit bisa dikembangin. Ibu-ibu yang saya sayangin, kalau di sini saya punya 4 warna. Saya mau tanya yang pilih warna kuning siapa? Jujur. Yang suka warna kuning? Nggak ada. Yang merah? 1, 2. Yang biru? Wis banyak. 3.000. Yang hijau? 1, 2. Mari sama-sama kita cek di balik warna ini. Yang hijau siapa tadi? Dilambangkan oleh burung merpati. Ini sepertinya resolusi ininya ketinggian, jadi keterangan gambarnya terlalu cerah. Perhatian terhadap orang lain menjadi orang yang selalu mendukung, dia pendengar yang baik. Sabar, simpatik, hangat, gak suka konflik, adem ayem orangnya. Dia tidak asertif. Asertif itu nek bercanda gak belak-belakan. Kowe iki lucu ya kamu, kowe badut. Menyinggung. Asertif itu bercanda yang menyinggung, santai dan terkesan lambat. Betul apa betul? Betul. Yang menjawab yang orang lain. Kemudian yang kuning, pas tapi nggak ada yang suka, takut katanya. Oke, sebentar, yang merah sabar dulu. Oke, yang biru banyak tapi ya, dilambangkan burung hantu. Orangnya sangat teratur, sistematis, selalu perlu bukti berupa data dan fakta. Gak percaya hoax. Tidak berdasarkan feeling dan opini, orangnya perfeksionis dan kritis. Mengarahkan pekerjaan harus sesuai prosedural dan sistematis. Orangnya sensitif. Jadi uplok, gue mencoba. Bu Ati banget. Ikuti aturannya Pak Bram sudah ngerti begini. Bu Ati Bukan banget. dari sini nomor 1 bisa langsung ngomong. Orang bisa pokoknya harus kayak gini. SOP-nya gini benar. Bener. Benar izin gitu kan. Dan sensitif. Ini Mbak boleh kalau panitia punya pointer saya boleh pinjam kan? Iya sebenarnya. Oke, yang warna merah tadi 2 kita sama. Dilambangkan oleh burung elang, orangnya dominan. Yes, saya jawab. Makanya kenapa saya pakai warna merah? Di ini juga merah. Kemudian mengutamakan hasil, kebalikan dari sini. Kebalikan biru. Terserah cara kayak apa, yang penting hasilnya begini. Terserah berarti caranya dia seperti pelanggannya apa. Kalau yang biru tidak. Pelanggannya apa itu kayak dia loh jalannya apa itu jalan. Jadi terbalik dari sini. Sama berdasarkan bukti bukan opini, orangnya keras nggak sabaran bener. Betul sekali. Cenderung manipulatif. Tampilannya formal, betul. Jadi penangan aku. Fokus terhadap goals kerja. Terserah ibadah saja.
Bapak kalau boleh kayak kita serah, yang penting akeh duit itu nggak Bu? Ya. Kalau yang biru enggak, Bapak mau mulai duit akeh dari mana? Sama siapa dapatnya di mana? Ibunya itu kayak gimana orang yang cantik sama aku? Kalau yang merah terserah. Mau dapat dari mana aja silakan. Yang penting hasil akhir. Betul apa betul? Kenapa? Guru kerja nggak gitu. Guru kerjanya gimana? Yang penting barokah. Guru hasil akhir apa Bu? Ya barokah kan? Iya. Yang goals itu hasil akhir. Kalau tadi uang besar, contoh gitu. Ibu siapa ini? Bu Afif. Bu Afif. Bu Afif. Nanti minta nomor telepon Pak Afif ya. Pak kalau ngasih ibu jangan banyak-banyak ke saya aja. Ibu namanya barokah Pak. Langsung bisa saya ngomong gitu. Prolog dulu nih. Mbak Santi ini dibantu aja nih. Nanti minta pointer aja. Oke, next. Sering kali kita mendengar kamu harus jadi perempuan hebat, kamu harus mampu, kamu harus sukses di bidang yang kamu tekunin. Next. Sudahkah fondasi awalnya kita persiapkan? Sibuk menata bangunan harus cantik, harus kuat, harus kokoh, tapi fondasi dasarnya dilupakan. Contoh bangunan sibuk nata terus jilbabnya keren, gelungannya wapi, kebayanya oke, tapi yang di dalam lupa dikata. Pilih mana bangunan megah, cantik, elok, elegan, tapi fondasinya rapuh. Pilih mana Bu? Fondasi itu hati kita, pikiran kita yang ada dalam diri. Bangunan itu adalah tampilan luar kita. Pilih mana? Pilih hati. Saya yakin pasti pilih hati. Next. Nah, sudahkah? Bismillah, selalu. Semoga bisa. Ini harus belajar maju mundurnya yang ini oke. Sudah loh, oh yang ininya di tengah. Untuk lesannya yang mana ya Mbak? Oh ini oke. Sudahkah kita melakukan yang pertama open mind, membuka pikiran kita? Semua perempuan kalau dipuji itu senang, tapi kalau dikritik enggak. Kalau dia paling iri sama aku kan lebih cantik, aku kan jabatannya oke. Padahal terkadang orang mengkritik ada dua, satu memang menjatuhkan, yang kedua memang sayang sama kita. Hanya yang membuka pikiran, yang sudah membuka pikiran, yang bisa menerima, memilah baik buruk, kritik dan saran. Kemudian awareness, sadar diri, menyadari diri kita, menyadari potensi diri kita, menyadari kekurangan diri kita. Diri kita sendiri yang tahu apa kelebihan kita, apa kekurangan diri kita. Setelah awareness, kita forgiveness. Kalau memaafkan itu pasti keluar ke orang lain. Sebelum keluar, coba ke diri kita sendiri. Pernahkah kita meminta maaf sama jempol kita? Karena 1 kali 24 jam disuruh mencet layar HP terus. Saya demi cantik, saya harus meminta maaf sama betis karena saya harus pakai high heel. Kepala kita sering pusing, kenapa diajak mikir terus? Sudahkah kita meminta maaf itu dari dalam diri kita? Baru bisa keluar. Setelah itu positive thinking.
Ketika kita sudah bisa open mind, awareness, forgiveness, positive thinking, semuanya enak. Tapi kalau negatif thinking, sama aja kita menjelaskan kebaikan kepada orang yang tidak suka sama kita. Percuma. Betul. Menyampaikan kebenaran sama orang yang sudah tidak suka sesuatu, nggak akan nyampe. Betul Bu? Betul. Kenapa? Orang yang tidak suka yang dilihat, yang Itu didengar, yang penjelasan dipikirkan hanya yang tidak suka. negatif. Kebenarannya tidak akan pernah terlihat. Ketika 4 langkah ini sudah bisa kita lakukan, caranya ini nanti siang kita akan praktek. Wah asik. 4 langkah ini kita bisa lakukan, maka kita akan menjadi jiwa yang merdeka. Ada masalah kok ketoknya orang itu senyum terus ya. Bukan dia tanpa masalah, tapi dia pandai memanage masalah. Enggak ada orang hidup tanpa masalah. Betul. Masalah satu selesai, yang lain ngantri. Betul Bu? Betul? Ya paling kenceng itu ternyata banyak nanti juga. Dan betul. Nah, tuntutan yang harus dihadapi kaum perempuan. Betul Bu. Tapi pun maju dulu Pak. Yang Kan pertama ini kan aja. tekanan dan masalah. Anak sekolahnya nggak bener, kamu itu gimana sih sebagai istri? Ya kan? Suaranya. Oh, anak nakal, tawuran, gimana sih bisa nggak sih jadi ibu? Kamu harusnya bisa, aku capek nggak duit. Tapi kalau anak berprestasi itu kan anak bapak dan anak ibu. Curang. Mas, jangan cerita ke bapak-bapak. Di sini Anda satu-satunya pria ya. Jangan bocorkan ke bapak-bapak. Daripada nanti dikeroyok emak-emak. Ya, kita ini lagi membahas tadi ya, Mas. Bapak langsung singkir. Kemudian harus berpikir kritis. Betul Bu. Harus kreatif. Contoh, suami pendapatannya 3,8, tanggal 3 gajian, tanggal 8 sudah koma. Cepet namanya. Ya kan? Kalau sekarang di sini rata-rata 38 juta ya Bu ya saya bilang. Amin. Amin. Ketika gaji tidak mencukupi harus bagaimana? Istriku Kebablasan. terlalu semangat karena bicara masalah gaji. Ketika gaji suami belum mencukupi, kudu kreatif. Ngoplek masak kah, bikin kue kah? Setuju tidak kalau saya bilang istri itu, perempuan itu manajer kesehatan. Anak sakit dia caranya panas kudu ditangani dulu. Ya kan Bu ya? Begitu juga ketika gaji suami tidak mencukupi, dia berpikir keras manajer keuangan. Anak ada masalah, bla bla bla, dia harus memilah. Suami ada masalah, dia harus bisa memilah. Manajer psikologi. Jadi ibu-ibu dan wanita jangan berkecil hati ketika ditanya, Bu, pekerjaannya apa? Jawab, saya ibu rumah tangga. Jangan pernah mengecilkan ibu rumah tangga. Kalau suami kita bilang, Mas, saya ini. Kalau suami kita bilang, aku capek di kantor, enggak betul gini-gini. Bu, kalau istri dihitung dari dapur, toko pawon, aku dengar nang kamar, gini-gini, bisa sehari 10 kilo jalan kaki. Betul? Apalagi bukan dari rumah gue, di mana kok kalau wae ngarep riwari. Jadi betapa hebatnya kita sebagai seorang ibu, dan saya bangga terlahir sebagai seorang perempuan. Karena kita harus bisa memilah dan memilih. Kemudian berjiwa besar. Cek loro kabeh yo Bu yo. Wis tekanan dan masalah, harus berpikir kritis, harus kreatif, harus berjiwa besar. Kenapa? Abot sanggani. Abot ya Bu ya.
Karena untuk menjadi sarjana harus kuliah dulu. Kalau TK perlu ujiannya susah enggak? Semakin sulit ujian kita, Tuhan percaya bahwa ibu-ibu itu orang pilihan, ibu-ibu itu orang hebat. Amin. Aneh ujiannya biasa-biasa saja, cuma lulusan TK. Ujian diberikan karena Tuhan sayang sama kita. Bu ngomong doang, aduh. Mungkin kalau ditanya catatan itu kan ujian kita betul-betul, kalau ujian itu tercatat udah kayak butuh panjang. Tapi bagaimana kita bisa memilah? Bagaimana kita bisa memanage ujian itu? That's why kita harus punya yang namanya berjiwa besar. Pesannya tadi Bu dulu soalnya semoga tidak ngantuk. Tenang, materi saya ada musik. Di sini pentingnya karakter building untuk bisa menjadi yang tadi. Kenapa? Dengan memahami karakter building akan menjadi pribadi yang hebat dan memiliki integritas. Kita bahas satu persatu. Mengapa dibutuhkan karakter building? Dengan memiliki landasan karakter yang kuat terbentuk jiwa yang hebat. Generasi yang memiliki passion. Ada yang bisa jawab passion itu apa? Pakai mic biar kita dengar. Kemauan, hasrat, bakat. Oke, betul. Ada lagi yang mau menjawab? Apa Bu? Bisik-bisik pakai mic yang di depannya boleh? Passion itu apa Bu? Oh tampilan. Passion itu loh Bu yang di atas catwalk yang begini. Fashion Itu show. Tadi katanya Bu Afif passion itu bakat. Passion itu Iya. hasrat. Yes. Tapi yang paling kuat itulah passion. Hasrat kita terkuat apa, bakat kita terkuat apa, tujuan kita terkuat apa, itulah passion. Kalau cuma bakat, keinginan itu hanya bagian dari cita-cita. Tapi passion itu benar-benar. Wah, aku kepinginnya menjadikan anak-anakku orang yang bermanfaat. Apapun caranya, pokoknya dia harus bermanfaat sebagai apa dan di mana. Itulah passion. Generasi yang mampu mewujudkan asa dan citanya. Abot ya, kembali lagi abot Bu. Nek ini diomong beda kalau kita sudah menjalani. Mencakup apa saja karakter building? Ada public speaking, ada manners, ada personality dan ada mind control management, control problem. Sepertinya memang saya harus membutuhkan tangan ini macet lagi. Nggak bisa lagi. Aduh. Next, sudah 2 pointer ya dicatat. Public speaking, langsung itu satu-satu saja. Public speaking, next lanjut terus semua public speakingnya dimunculin. Kebablasan. Oke, public speaking itu Bu, saya cuma ibu rumah tangga, ngapain harus belajar public speaking? Tidak. Semua kalangan membutuhkan public speaking. Kenapa? Agar apa yang dimaksud tersampaikan dengan baik, agar bisa menata kalimat mana yang pantas diucapkan dan yang mana yang seharusnya tidak diucapkan, agar bisa membedakan komunikasi dan bahasa yang baik, baik secara lisan maupun tulisan. Sekarang posisi lebih banyak kita komunikasi lewat tulisan. Lewat WhatsApp. Maksudnya baik misalnya. Berarti kayak laporin lagi serahki. Biasa kan? Tapi Mbak Atik lagi habis perang Bharatayuda kan sama tetangga sama kanan kiri. Mungkin maksudnya buat apa sih? Kok kayak dia nata-nata perintah-perintah emang dia siapa? Kenapa?
tulisan, kita tidak bisa melihat dan kita tidak bisa bertatap muka, kita tidak bisa merasakan apa yang dirasa lawan bicara kita. Akhirnya jadi tengkar. Kenapa? Zaman sekarang sudah banyak yang melupakan PM2T. Ada yang tahu PM2T? Nggak ada di materi. Saya sebut satu pasti tahu. Permisi, 4 kata simpel yang sering terlupakan. Maaf, betul Ibu? Permisi, maaf, tolong, N satunya lagi, T satunya lagi, terima kasih. Sudah mulai terlupakan. Coba tadi Bu Afif lagi ngetik, Mbak Ati, tolong bisa tidak laporan diserahkan sekarang, terima kasih ya. Marah tidak yang baca pesan? Tidak. Kenapa? Ada selipan tolong dan tidak terkesan memerintah. Dan jangan lupa mengucapkan terima kasih. Itu bagian dari public speaking. Jadi bukan hanya, wah saya kan bukan pembicara kayak Bivina, saya bukan moderator, saya bukan gubram yang harus anggota dan lain-lain. Tidak. Public speaking adalah bagaimana kita menguasai, bisa memilih kata dan kalimat yang tepat. Lawan bicara kita bisa pasangan, bisa anak, bisa rekan kerja, bisa lingkungan bermasyarakat. Manners itu adalah tata krama dan moral etika yang sekarang sudah mulai luntur. Banyak yang merasa wis modern. Terlupakanlah tata krama dan moral etika. Padahal ketika kita memberikan landasan yang kuat, kita memiliki landasan yang kuat tata krama dan moral etika, kita memiliki manners yang baik. Contoh, belum, saya belum next. Sabar, sudah gak sabar. Di sini tata krama dalam keseharian, moral etika dalam organisasi. Bu, apapun yang Ibu lakukan ketika positif akan berpengaruh pada suami, apalagi negatif. Kenapa? Ketika suami disumpah menjadi pegawai, otomatis istrinya tersemat gelar sebagai dharma wanita. Suka tidak suka, mau tidak mau, kita harus ikut aturan dan menjaga lembaga besar dharma wanita. Ya nggak bisa, aku kan pengen menjadi diriku sendiri. No. Ketika itu bukan dharma wanita, boleh. Tapi ketika menjadi dharma wanita, sedikit yang Ibu lakukan berimbas ke dharma wanita. Seperti susu sebelanga rusak karena Nila setitik. Susu sebelanga rusak karena disedot anakku. Karena nila setitik. Dibolak-balik pada baik Bu. Karena nila setitik rusak susu sebelanga. Sepertinya ibu ini memang benar harus. Saya pakai jawabannya dulu, ada di bawah, di depannya aku di bawah gitu. Next. Dalam berkehidupan kita mengenal namanya tata krama berbicara, tata krama pergaulan, tata krama berpenampilan. Seragam dharma wanita itu masuk di tata krama penampilan. Tata krama pergaulan, ketika kita menjadi ibu dharma wanita, ojo gosip terus, jangan gibah terus. Kenapa? Nek disampaikan salah sampai ke yang lain, kali suaminya tenang. Percaya atau tidak, dalam hal karir, kenapa saya lebih mepet Bu Dilu? Pak Dilu boleh Mas Bram, ujung penanya ya kamu nyanyi.
sekali, Mas, yang itu loh sayang, aku nggak suka gini. Nah, hanya karena dengar selingkuhnya, kenapa peran istri sangat penting untuk suami? Betul Bu? Betul. Kemudian tata krama berbicara tadi masuk dalam public speaking. Penanaman landasan moral seringkali terabaikan, budi pekerti mulai luntur, maka terabaikanlah mana ajaran yang baik dari sisi perlakuan dan perbuatan. Dalam berkehidupan, beberapa etika dianggap sepele, disiplin diri mulai pudar. Contoh etikanya kalau muslim, masuk rumah, keluar rumah kita harus salam. Kalau yang Nasrani ada mengucapkan misalnya keluar masuk rumah ada salamnya sendiri. Yang hidup Buddha pun ada. Ketika itu dibiasakan, diterapkan, akan menjadi kebiasaan yang terimplementasi dalam kehidupan. Rasanya kalau nggak salam itu kayaknya ada yang kurang. Kemudian etika dianggap sepele. Misalnya, contoh anak saya kalau datang ke lokasi syuting sama yang bagian nyuci piring pun pasti cium-ciuman. Saya bilang jabatannya di bawah mami, tapi usianya di atas kalian. Jadi hargai sebagai orang tua. Intinya etika tidak melihat jabatan, tapi hargailah orang yang lebih tua. Hargailah sesama manusia. Jangan karena punya jabatan langsung mundur-mundur. Ada Budi Rutia cantik. Begitu dibilang coba aja jadi istrinya dulu kan cantik kan aku. Mulai lagi. Parah. Ya Bu, nanti ada yang curhat sama saya Bu. Oh bisa, kadang-kadang bisa, kadang-kadang enggak. Kemudian personality. Pribadi yang baik akan menjadi manusia yang memiliki karakter. Nah, karakter integritas seseorang dalam berkehidupan. Berubah menjadi lebih baik adalah pilihan. Jauh-jauh saya diterbangkan ke sini, digelundungkan ke sini untuk mengajak ibu berubah lebih cantik lagi. Bukan menjadi cantik tidak, udah cantik, menjadi lebih cantik lagi. Kalau yang nggak mau berubah ya enggak. Halah, misal anakku baik kok. Halah, mau ngajari baik saya. Sore anakku satu tuku. Jadi ketika kita tidak mau berubah, siapapun nggak akan bisa berubah. Pun ketika kita berubah karena orang lain, nggak akan permanen. Misalnya saya pakai kebaya gini biar orang-orang melihat saya itu bagus, cinta negeri. Suatu saat ketika saya ada masalah dengan satu orang, pasti saya akan kembali lagi. Kenapa? Perubahannya cuma lipstik saja, cuma topeng saja, bukan karena diri sendiri. Jadi berubah menjadi lebih baik itu adalah pilihan, bukan bisa atau tidak bisa, tapi karena mau atau tidak diri kita berubah. Kontrol problemnya. Nah ini tadi kan, masalah bukan hanya direnungi, ditangisi, disesali, tapi bagaimana kita bisa memanage masalah. Masalah sekolah anak, kuota harus beli, SPP bayar penuh, betul tidak? Betul. Belum lagi tagihan tetap pajak bonus nggak dapat, kenapa? Nggak lembur karena PSBB. Tapi ketika kita bisa mengontrol masalah, semua damai. Kuncinya di mana? Cantik hati. Cantik hati terwujud ketika kita Syukur. Jadi kuncinya adalah syukuri apapun yang terjadi. Bersyukur bukan karena nikmat saja, bersyukur dikasih ujian.
Alhamdulillah aku dikasih ujian jadi saya bisa kreatif. Bu, saya sudah mencoba tapi gagal. Dengan gagal kita tahu cara memperbaiki. Yang gagal itu bukan karena tidak berhasil melakukan. Yang gagal itu adalah ketika tidak berhasil diam di tempat. Itulah kegagalan. Jadilah bijak dalam menangkap problematika kehidupan, karena dulu pesan Eyang selalu bilang wong wedok iki nggone salah. Kudu siap ngalah. Njur yen bengi aja lali lumah. Langsung ketawa tidak ngantuk kalau sudah begitu. Bu Ina berapa jam lagi selesai Bu? Saya mau melaksanakan yang ketiga. Keluar biar tidak mengantuk. Sumbernya keluarga yang penuh cinta. Ketika bicara cinta semua indah terasa. Betul? Kita nggak bisa kasih nasihat ketika orang sedang jatuh cinta. Ketika orang sedang dibuai cinta. Kayak cinta ya rasa coklat. Ya kan? Kalau sudah bicara cinta, kaulah bintang, kaulah bulan, kaulah segalanya bagiku, kaulah belahan jiwa. Jangan aku mati, aku rapi maning mas. Kemudian ketika ada cinta, landasan berikutnya adalah perkuat agama. Semua agama baik, semua agama benar bagi pemeluk, bagi yang meyakininya. Yang Islam mengatakan paling benar, paling baik Islam. Yang Kristen Katolik mengatakan paling baik, paling benar Kristen Katolik. Yang Hindu Buddha pun sama. Dan semua agama tidak ada yang mengajarkan kejelekan. Agama A itu boleh kok nyolong, boleh kok ngerampok, boleh kok bunuh. Ada tidak? Semua mengajarkan kebaikan dan kebenaran. Semua baik menurut yang memiliki. Itu sama dalam kehidupan kita. Jadi kalau berselisih paham, ojo menteng-menteng rebutan saling menyalahkan. Ning rebutan salah. Mbak yang video kalau pukul boleh di pause nggak gitu ya? Nah, soalnya kasihan nanti mengambil tukang urut lagi nggak boleh physical distancing ya.